15.000 watt sangar. Jam 6 kurang seperempat. Wih, 3.000, 4.000, 1.200, 1.200, 5.000 watt. Wow. Kurang satu rak lagi ya. Jadi ini kita sedang proses persiapan untuk install paket PLTS. Ini ada panel AC-nya ya, untuk pembagian sistem dari PLN ke PLTS. Ini apa? Ini ya, setelah sistem kemarin ready, kita setup, semua sistem sudah berjalan dengan normal. Kali ini langsung kita packing, kita muat, dan kita install ke lokasi. Seperti apa proses instalasi? Tetap simak channel YouTube kita. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja. Ini kita sudah sampai untuk lokasi install. Ini karena lokasi rumah baru, jadi proses instalasi kita cukup lama ya. Dari proses untuk ME, instalasi kelistrikan rumah, pemasangan jalur-jalur, dan peletakan ruang mesin pun kita perhitungkan. Ini di sini kita pakai ini ya, 3 unit rak untuk sistem PLTS-nya. Menggunakan 6 unit MPPT kapasitas 100 ampere, dan di sini ada ruang panel AC distribusinya. Nah, untuk sistem pun seperti ini, kita menggunakan 5 unit inverter Aspro 10.48. Karena di rumah ini terdapat 2 lantai serta terdapat 3 kWh meter PLN. Masing-masing 11.000 watt, serta ada ruang khusus yaitu studio recording. Untuk baterai pun nanti kita full ini, ada 18 unit atau di 90 kWh sana. Ini untuk proses pemasangan jalur. Serta ini tim juga sedang melakukan proses pemasangan panel distribusi AC-nya. Nah, untuk panel distribusi pun kita juga sesuaikan dengan kondisi kelistrikan ya. Jadi dari daya PLN, pembagian beban, pembagian jalur, kita sesuaikan dengan sistem panel AC distribusinya. Ini sebagian tim juga sedang melakukan proses untuk pengecekan sistem dapur pacu PLTS-nya. Ini terutama jalur pembagian distribusi AC-nya ya, kabel serta jalur dari panel surya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini rumah juga masih baru, jadi kita belum tahu data real beban penggunaannya nanti tembus berapa watt, serta total energinya berapa kWh. Namun dengan sistem PLTS yang kita terapkan ini, kita juga bisa menganalisa untuk produksi energi hariannya sampai berapa kWh. Ini panel AC-nya ya. Jadi sistem bypass pun
juga kita terapkan agar nanti saat ada kendala maupun maintenance juga lebih mudah. Ini saya cek untuk sistem pengecasan ya dari panel surya. Kita pastikan jalur pengecasan dari panel surya pun juga sudah merata ke masing-masing suplai baterai. Ini baterai kita pakai SMT Power, sama nanti juga kita tambah untuk AW baterai untuk bank tengahnya, karena sudah dilengkapi sistem MCB-nya. Ini produksi panel 40 ampere rata-rata. Tinggal nambah baterai, total nanti ada 18 piece 100 ampere. Ini panel AC juga masih proses ya. Setup banyak banget nih jalur pengabelannya. Ini ya, saya untuk cek sistem. Saya pastikan sistem bekerja dengan normal, pembagian beban pun juga sudah merata. Serta yang paling utama ini pendistribusian dari panel surya juga merata ke masing-masing bank baterai. Nih kita lihat untuk jam 2 ya ini. Kita lihat untuk pengecasan ke baterai juga sudah merata, karena sudah kita lengkapi juga dengan panel distributor baterainya, sehingga pendistribusian arus discharging maupun charging juga merata ke masing-masing bank baterai. Mantap. Nah, ini tim kedua juga sedang proses untuk pemasangan panel surya. Untuk panel surya sendiri pun kita menggunakan total panel surya di 27 kWp sana. Ada 48 piece panel surya dengan kapasitas masing-masing 575 WP. Nah, setiap string panel surya, setiap string MPPT nanti akan menghandling ini ya 8 piece panel surya atau 4 seri 2 paralel. Ini untuk bagian atas rumah, ini kita sesuaikan juga posisi peletakan panel surya, karena dari proses pembangunan pun juga sudah dikonsultasikan ke kita. Untuk efektivitas penyinaran kita ambil yang paling optimal. Ini full ya di atap rumah menggunakan atap model Alderon. Ini total di atas ini ada 48 panel surya. Jadi nanti pemasangan bracket, pemasangan klem, grounding, serta string-stringnya pun sudah kita sesuaikan. Untuk jalur grounding pun tidak lupa juga kita juga perhitungkan. Jadi untuk grounding kita benar-benar buat sebagus mungkin ya, karena ini kapasitas besar serta kondisi rumah bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan lain. Jadi dari grounding kita
ambil sendiri-sendiri. Dari grounding utama penangkal petir kita buatkan string sendiri, pakai root tembaga sendiri. Dari jalur panel surya pun kita buat nanti menyatu dengan jalur grounding di sistem inverter pun kita juga satukan pada root tembaga yang paling dekat dengan tanahnya. Untuk resistansinya pun kita pastikan di bawah 5 ohm. Seperti ini. Untuk kondisi mesinnya yang sudah full kita tambahkan sistem baterai dan beberapa beban rumah pun juga mulai aktif. Mantap ya. Jadi dalam sistem ini bisa kita analisa produksi energi harian di angka 100 kWh serta load daya maksimum di sistem inverternya pun bisa sampai dengan 40 kW sana. Seperti apa hasil monitoring sistem PLTS tempat Putri Aryani ini? Bisa kita lihat di monitoring sistem atau home assistant yang sudah kita pasang ke sistem PLTS-nya. Besok kita akan lihat full pantauan analisa produksi panel surya, kinerja mesin, kinerja PLN, kinerja baterai, kondisi pengecasan, dan lain-lainnya ya, bisa kita lihat di home assistant ini. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk proses instalasi PLTS off-grid yang kita install ke rumah Putri Aryani yang baru yang ada di kota Jogja. Luar biasa, kapasitasnya ini 27 kWp, mampu menghasilkan energi bersih harian sebesar 100 kWh, serta memiliki daya output dari sistem inverter sebesar 40 kW, dan menggunakan 18 piece baterai lithium dengan total cold storage baterai ini di 90 kWh sana. Tentunya sistem ini semoga full 24 jam mampu menghandling kebutuhan rumah tangga. Karena ini rumah baru, jadi keseluruhan beban belum aktif. Sehingga kita belum bisa menganalisa total beban yang akan digunakan ini sampai dengan berapa watt maupun berapa kWh. Besok kita akan lihat seperti apa sistem detail monitoring dari home assistant. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Mantap. Energi.